Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, dan juga semua pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Masjid, Bapak Rahmat, dan juga segenap pengurus masjid, dan tentunya juga para jemaah pada sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari Rumah Sehat Holistik Indonesia. Nama saya Dr. Cahyo. Saya sekali lagi mewakili klinik holistik Rumah Sehat Holistik Indonesia yang alamat kami ada di Jalan Tole Iskandar, Ruko nomor 2, Pasar Segar, Depok. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita namakan manasik kesehatan. Di mana manasik kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi, pendidikan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Depok dan sekitarnya, dalam rangka mencegah terhadap penyakit kronis, yang dimana penyakit kronis seperti penyakit diabetes, hipertensi, asam urat, penyakit jantung koroner, stroke, bahkan penyakit kanker, dari tahun ke tahun angkanya terus bertambah. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2017, 2 tahun yang lalu, di mana masyarakat Indonesia yang sakit kronis angkanya naik 57%. Saya belum mendapatkan update data tahun 2018, ya. Tetapi perlu kita sadari bahwa sekali lagi bahwa penyakit kronis disebut juga bukan penyakit menular. Jadi masuk dalam golongan bukan penyakit menular. Ini justru angkanya terus bertambah. Jadi perlu adanya upaya pencegahan. Yang tentunya pencegahan harus dimulai dengan edukasi, pendidikan kesehatan. Yang alhamdulillah kegiatan manasik ini sudah kita jalankan lebih dari 2 tahun. Yang memang kegiatan manasik ini kita tujukan sebetulnya di hari Sabtu dan Minggu, tapi berhubung hari ini hari libur, ya kita bisa melakukan kegiatan manasik ini, ya. Lalu tujuan yang kedua adalah memperkenalkan konsep pengobatan holistik dengan basis pengobatan secara Islam. Saya berdiri di sini, duduk di sini, bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Maaf, bukan sebagai ustadz. Tadi saya lihat di situ ada tulisan ustadz, bukan ya. Saya hanya sebagai seorang dokter, ya. Dimana memang saya sebagai dokter spesialis naturopati. Jadi ada sedikit yang sejarah yang ingin saya sampaikan, ya. Sebelum nanti kita akan masuk tema dengan judul kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan. Tapi sebelumnya sekali lagi saya ingin sedikit bercerita sejarah. Kenapa saya mengambil jurusan pendidikan kedokteran spesialis naturopati, yang mungkin memang pendidikan kedokteran tersebut masih terdengar asing di telinga kita. Tahun 2002 saya lulus menjadi dokter, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Unisula Semarang. Yang awalnya setelah jadi dokter umum saya ingin melanjutkan jenjang pendidikan kedokteran spesialis bedah. Tetapi niat berubah, Bapak Ibu sekalian. Ada satu hal yang membuat saya tidak lanjut, ya, mengambil pendidikan kedokteran spesialis bedah. Ada sebuah pertanyaan yang kebetulan pertanyaan ini ditujukan oleh seorang ustadz kepada saya. Saya ingat sekali pada sore hari di saat saya masih praktek di salah satu klinik di kota Semarang. Saya didatangi oleh seorang ustadz yang kebetulan beliau juga berprofesi sebagai
ahli pengobatan tibum nabawi. Beliau bertanya kepada saya sebuah pertanyaan yang tidak bisa saya jawab pada hari itu. Pertanyaan mengenai hukum halal dan haram dalam konsep pengobatan Islam. Beliau bertanya begini, dokter sebagai muslim, apakah sudah memastikan obat-obatan yang selama ini dokter resepkan kepada seluruh pasien-pasien dokter, dipastikan obatan tersebut tidak ada kandungan yang diharamkan di agama kita? Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya tidak yakin apakah obat yang saya resepkan pada saat itu tahun 2002 itu semuanya halal atau tidak. Karena memang pada tahun itu belum semua obat-obatan bersertifikat halal. Ya. Akhirnya saya harus mencari tahu. Ya. Salah satu pencarian saya dalam rangka mencari tahu apakah isi kandungan obat-obatan itu ada yang diharamkan. Saya membaca sebuah buku, yang kebetulan buku ini ditulis oleh seorang dokter ahli farmakologi dari Jogja, yang beliau melakukan riset atau penelitian yang berkaitan dengan kehalalan obat. Bahkan sudah 10 tahun beliau melakukan riset, dan hasilnya adalah hampir 70% obat yang dalam bentuk sediaan kapsul. Yang kapsulnya ini sendiri diimpor dari Eropa ke Indonesia, dan ternyata kandungan kapsulnya itu sendiri hampir 70% dibuat dari gelatin usus babi. Ya, inilah yang membuat akhirnya saya menjadi ragu-ragu. Ya, saya bertanya kepada ulama, banyak ulama saya bertanya, dan kesimpulannya adalah jika kita minum, makan atau minum obat dan ternyata ada kandungan yang diharamkan, dan jika tidak ada alternatif lain sebagai pengobatan dan menjadi satu-satunya pengobatan, jika tidak ada alternatif lain ya hukumnya tidak apa-apa, halal. Tetapi jika masih banyak obat-obatan yang menjadi alternatif lain, Islam tegas mengatur halal dan haram di situ. Inilah kembali lagi saya menjadi ragu-ragu. Bertambah keraguan saya, apakah saya harus melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis bedah atau tidak. Ya, yang pada akhirnya tahun 2004 saya memutuskan hijrah. Hijrah bukan pindah kota, tapi hijrah meninggalkan keraguan saya. Saya mantap belajar pengobatan tradisional, tepatnya di Institut Al-Wahidah Malaysia. Bahkan tahun 2009 saya meneruskan pendidikan kedokteran spesialis tradisional di Beijing, di Cina, untuk mendapatkan pendidikan spesialis naturopati. Jadi kalau ada titel seorang dokter spesialis naturopati, itu artinya dokter yang mendalami pengobatan tradisional. Ya, yang memang di Indonesia sendiri masih sangat jarang. Setahu saya baru ada sekitar 450 dokter yang mendalami dan mengambil jurusan pendidikan kedokteran spesialis naturopati. Bukan berarti saya meninggalkan ilmu pengobatan medis yang selama ini saya dapatkan di bangku kuliah, tidak. Tetapi justru saya menggabungkan kedua ilmu tersebut. Ilmu pengobatan barat saya gabungkan dengan ilmu pengobatan timur. Inilah yang dikenal dengan konsep pengobatan holistic integrated medicine. Sebuah pengobatan dengan konsep menggabungkan ilmu kedokteran medis dan ilmu pengobatan tradisional. Jadi klinik yang saya buat di Kota Depok, tepatnya di Jalan Tole Iskandar, itu bukan klinik tradisional Bapak Ibu sekalian, tapi sebuah klinik dengan konsep pengobatan holistik. Ya, holistik yang sekali lagi yang saya maksud adalah menggabungkan ilmu kedokteran medis dan ilmu kedokteran tradisional. Pengobatan holistik bukan menggantikan pengobatan medis. Pengobatan holistik bukan menggantikan pengobatan tradisional, tapi pengobatan holistik adalah melengkapi pengobatan yang sudah ada. Ya, alhamdulillah lebih dari 12 tahun saya terus update ilmu, terus saya belajar pengobatan tersebut. Ternyata dalam rangka mengobati dan mencegah penyakit kronis lebih cocok dengan pengobatan holistik.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, kedatangan saya ke sini bukan untuk bermaksud hanya sekedar promosi klinik, tidak. Tetapi justru lebih dari ini adalah memberikan edukasi, pendidikan kesehatan. Yang harapan kami adalah dengan ilmu yang nanti akan saya berikan, ini mohon jangan hanya berhenti di Bapak Ibu, tapi tolong disiarkan ke masyarakat. Karena nanti memang ada hal-hal yang bisa dipraktekkan Bapak Ibu di rumah, ya, dalam rangka mencegah terhadap penyakit tersebut. Jadi bagi yang belum atau yang tidak terkena penyakit kronis, ada tipsnya bagaimana cara mencegah, dan bagaimana yang sudah terkena penyakit diabetes, hipertensi dan lain-lain, insya Allah pun ada cara pengobatan secara holistik. Jadi itu sekilas sedikit sejarah yang ingin saya sampaikan. Tetapi sebelum saya masuk tema pada pagi hari ini yang tadi sudah saya sampaikan, judulnya kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Banyak yang bertanya kepada saya, "Dok, saya sakit diabetes. Apakah penyakit diabetes tidak bisa disembuhkan? Ya harus minum obat seumur hidup." Mungkin ada di sekitar kita, bapak-bapak yang hadir di sini, ada yang sakit diabetes. Ya, mungkin ada ya. Mungkin juga ada yang sakit hipertensi. Kalau sakit asam urat banyak ya Pak ya. Pertanyaannya kenapa penyakit tersebut sulit disembuhkan? Nah, tolong diperhatikan kalimat tersebut ya. Sulit bukan berarti tidak dapat disembuhkan. Ada 3 jawaban Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan penyakit tersebut sulit disembuhkan. Nah, kita sudah masuk ke materi ya. Monggo dicatat. Jawaban pertama, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena gaya hidup kita yang salah, gaya hidup kita yang keliru. Sesungguhnya kita sebagai muslim sudah diajarkan oleh Nabi kita ya, Muhammad SAW adalah manusia yang paling sehat di muka bumi Bapak Ibu sekalian. Dalam buku sejarah yang saya baca, sakitnya beliau itu seumur hidupnya baru 2 kali. Artinya di sini sakit keras ya. Sakit yang pertama di saat perang. Di saat perang beliau sedang duduk-duduk di salah satu tenda bersama para sahabatnya. Ini cerita ya. Ada seorang wanita Yahudi datang menyamar memberikan sepotong daging, dan ternyata daging tersebut sudah dikasih racun. Ya. Pada saat itu Nabi makan, dan karena kekuatan racun tersebut sempat Nabi sakit keras. Bahkan ada para sahabatnya yang meninggal akibat racun tersebut. Ini cerita sakitnya Nabi yang pertama. Lalu sakitnya Nabi yang kedua di saat beliau mau wafat. Ya. Pertanyaannya kenapa beliau sehat gitu loh. Kenapa seumur hidupnya ya beliau ini selalu sehat. Ya, kita lihat sakitnya Nabi yang pertama itu karena ketidaksengajaan, karena diberikan racun. Lalu sakitnya Nabi yang kedua memang di saat beliau mau wafat. Ya, pertanyaannya kenapa beliau sehat? Ya tentunya walaupun beliau seorang Nabi, ya walaupun beliau seorang Rasul kekasih Allah, beliau melakukan terus ikhtiar dalam rangka menjaga kesehatan. Banyak ikhtiar yang sebetulnya sudah diajarkan kepada umatnya. Ya, salah satu contoh ya, Nabi makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kita sering mendengar ya sunnah Rasul seperti itu. Ya, artinya di sini konteksnya adalah makan jangan berlebihan sebetulnya. Ya, sisakan perutmu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Ya, artinya di sini kalau makan tuh jangan sampai kenyang gitu. Ya, karena di sini tentunya akan memberatkan sistem pencernaan kita. Ya. Lalu hari ini banyak sekali orang yang sakit prostat, Pak. Ya, saya melihat ada beberapa pasien saya yang usia di atas 60 tahun, ternyata memang gejalanya penyakitnya prostat. Bapak tahu prostat? Ya, dimana kalau kencing itu sulit ya. Bahkan kalau sudah parah tidak bisa kencing. Ini biasa terjadi di laki-laki di atas usia 60 tahun. Itu kenapa Pak? Dan Bapak Ibu tahu salah satu penyebabnya apa?
salah satu penyebab penyakit prostat itu karena kebiasaan kencing berdiri, Pak. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan, ya, kencing itu apa? Harusnya jongkok. Ya, ini juga yang menyebabkan akhirnya terjadi resistensi, ya, terjadi kandung kemih itu kalau berdiri itu tidak, air seninya itu tidak terbuang secara utuh, tapi kalau kita jongkok ada tekanan dari atas, dari otot-otot pinggul untuk menekan air kencing supaya keluar semua. Nah, di saat air kencing ini masih tersisa di dalam kandung kemih, ini akan menimbulkan infeksi. Ya, karena bagaimanapun air seni itu adalah kotoran yang harus kita buang. Ya, ini salah satu contoh kecil saja bahwa sebetulnya Rasulullah sudah mengajarkan. Ya, Rasulullah dalam hidupnya pun jarang sekali makan malam, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat hari ini kebiasaan orang zaman sekarang adalah dinner atau makan malam. Ya. Dan ternyata hasil sebuah riset penelitian, mereka yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam akan terganggu sistem pencernaannya, di mana meningkatnya racun di malam hari itu di saat kita tidur dan di dalam pencernaan kita ada makanan, ya. Justru makanan yang ada dalam sistem pencernaan kita, makanan yang ada dalam usus kita ini tidak mampu terserap secara utuh, yang pada akhirnya meningkatnya racun di dalam tubuh kita 4 kali lipat. Ya, coba Bapak perhatikan di saat nanti malam Bapak makan sebelum tidur, ya, makan habis itu tidur, ya, atau makan kurang dari 4 jam habis itu langsung tidur, bisa paginya Bapak Ibu perhatikan, ya, badan kita akan terasa lelah, ya, asam lambung naik, yang pada akhirnya darah kental, kolesterol naik, asam urat dan sebagainya. Ini menunjukkan tingginya kadar racun di dalam darah kita. Saya ada satu cerita, Pak, mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran buat kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah didatangi oleh seorang pasien, ibu-ibu usia 55 tahun. Beliau mengidap sakit diabetes. Tetapi bukan diabetes yang mau saya ceritakan di sini. Penyakit gangrennya, penyakit komplikasi akibat diabetes, di mana ada luka di telapak kakinya itu membusuk, Pak. Jadi mohon maaf, ya, itu kaki sebelah kanan telapak kakinya itu menghitam dan membusuk. Beliau sudah berobat kemana-mana, katanya begitu. Terakhir dokter di rumah sakit memutuskan ini kaki sudah tidak bisa diselamatkan dan harus segera diamputasi. Bapak bayangkan, akan kakinya diamputasi di mata kaki, jadi hilang telapak kakinya ini, karena memang proses pembusukannya ini sudah menyebar sampai telapak kakinya ini. Beliau datang ke klinik saya, ya, bertanya, "Dok, apakah tidak ada cara lain supaya kaki saya sembuh tanpa harus dipotong?" Karena memang waktu saya melihat, wah, ini memang sudah terjadi gangren, nekrosis, ya, ujung-ujung jarinya ini sudah banyak yang menghitam, bahkan ada beberapa jarinya yang sudah lepas, ya. Pertanyaannya, kenapa kok beliau bisa sakit seperti itu? Dan bagaimana cara saya untuk mengobati beliau? Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian? Saya tidak langsung beri obat kepada beliau. Ya, tentunya kami sebagai dokter, ya, harus memastikan dulu apa penyebab sakitnya beliau. Walaupun saya sudah tahu bahwa beliau sakitnya diabetes, tapi bukan diabetes yang ingin saya sembuhkan. Pertanyaannya, kenapa kok beliau bisa sakit diabetes? Bapak Ibu sekalian, Rumah Sehat Holistik Indonesia kebetulan didukung dengan teknologi, alat medical check up, alat pemeriksaan kesehatan, yang kebetulan alat ini memang tidak ada di rumah sakit maupun di klinik secara umum, karena memang alat ini kami temukan dalam ilmu kedokteran holistik. Alat ini saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing, di Cina, di mana alat ini tujuannya adalah memeriksa kondisi tubuh seseorang lewat gelombang energi, ya, 250 pemeriksaan sekaligus dalam waktu hanya 5 menit. Dan kelebihan lain alat tersebut dapat memeriksa kadar racun dalam tubuh kita.
Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Selama ini kalau kita melakukan pemeriksaan di lab, selalu tujuan pemeriksaan itu terfokus hanya kepada kolesterol, asam urat, gula darah, gitu ya. Tapi jarang sekali seorang dokter merujuk Bapak untuk melakukan pemeriksaan kadar racun atau radikal bebas. Padahal ini sangat penting. Yang merusak tubuh kita bukan gula, Pak, bukan kolesterol, ini tolong diperhatikan. Tapi yang merusak tubuh kita adalah racun. Racun yang merusak kolesterol itu sendiri. Jadi kalau gini Pak, jadi kalau kolesterol Bapak tinggi, jangan buru-buru stres, jangan buru-buru diturunkan kolesterol itu. Tapi justru yang harus kita turunkan adalah racun yang ada dalam darah kita. Karena kalau kolesterol kita tinggi, di mana racunnya ini tidak atau bahkan minim dalam tubuh kita, atau tidak ada, kita anggap tidak ada, kolesterol ini tidak akan berbahaya walaupun tinggi ya Pak. Tapi kalau kolesterol yang ada dalam darah kita walaupun normal, kita periksa di dalam pemeriksaan lab, diambil darah kita, ternyata kolesterol kita normal, jangan buru-buru senang dulu. Karena kolesterol yang normal ini bisa jadi jahat manakala racun dalam darah kita cukup tinggi Pak. Racun inilah yang akan merusak kolesterol ini menjadi jahat Pak. Itu disebut sebagai lemak peroksida, lemak yang akhirnya mudah menggumpal. Kolesterol ini akan mudah mengeras, lengket di pembuluh darah menyebabkan penyumbatan. Ya. Nah, sekali lagi ke cerita tadi, kami punya alat yang alhamdulillah sudah sekitar 11 tahun ya saya datangkan dari Cina, dan alhamdulillah sampai hari ini saya pakai untuk pasien-pasien saya dalam rangka menegakkan diagnosis. Karena memang kalau di rumah sakit atau di lab itu kita tidak bisa merujuk Bapak untuk memeriksa kadar racun karena memang belum ada alat di Indonesia untuk memeriksa kadar racun. Tapi alhamdulillah kami punya alat tersebut, yang intinya adalah setelah saya periksa beliau nih, cerita kembali lagi ke ibu-ibu yang kakinya mau diamputasi. Ternyata hasilnya apa? Apa yang terjadi setelah saya lihat? Itu hasil keluarnya itu berupa print out 20 lembar Pak. Fungsi livernya terganggu Pak. Fungsi ginjalnya tinggal 40%. Pankreasnya rusak, dan ternyata penyebab ini semua kekentalan darah sangat tinggi. Tapi di sini kekentalan darah ini penyebabnya bukan karena lemak darah, tapi karena racun yang beredar di dalam tubuhnya ini sangat tinggi. Pertanyaannya kenapa kok racun dalam tubuh beliau ini sangat tinggi? Ternyata beliau punya kebiasaan buruk Pak. Akhirnya beliau ngaku nih, Dok, memang benar sejak kecil saya ini hobinya ngemil kalau malam, katanya gitu. Sebelum tidur nih kalau nggak ngemil ini katanya nggak bisa tidur, ini kebiasaannya. Terus juga beliau tidak suka minum air putih. Nah ini penting sekali. Saya nggak nolak teh loh Pak, ya. Tetapi kita boleh minum teh, kita boleh minum kopi setiap hari, tapi jangan lupakan air putih. Ya, jadi ternyata tahu ya di sini ada teh, ada air putih ya. Jadi air yang kita minum, air putih ini ibarat air bersih, dimana setiap hari kita mencuci baju, betul. Baju kita kotor Pak, harus dicuci. Ya, seminggu nggak dicuci itu ya kotor ya. Jangankan seminggu, sehari kita keluar mungkin lagi musim hujan, kecipratan kotoran, kita harus dicuci. Dicucinya pakai apa Pak? Tentunya airnya, syaratnya airnya harus bersih. Tubuh kita seharian beraktivitas Pak, dari pagi sampai malam menjelang tidur ya, kita beraktivitas menghasilkan zat sisa. Hasil energi yang kita keluarkan itu menghasilkan zat sisa. Zat sisa inilah yang nanti akan terbentuk yang namanya racun, radikal bebas. Setiap hari kita makan, menghasilkan sampah dalam tubuh kita. Dan sampah dalam tubuh kita, zat sisa ini harus dinetralisir dengan air putih. Harus dibilas.
Ya ini yang terjadi sama beliau yang kakinya mau dipotong. Ternyata penyakit diabetesnya itu karena kebiasaan yang salah. Tidak akan bisa sembuh penyakit kita, Pak, kalau kita hanya mengandalkan obat. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, jika kita sakit, entah Bapak sakit diabetes, divonis sakit jantung, sakit stroke, ataupun penyakit kronis lainnya, hal pertama yang harus kita lakukan, rubah gaya hidup kita yang salah. Yang insya Allah ya nanti setelah kegiatan manasik yang dimulai dari ceramah kesehatan ini, kalau Bapak ada waktu berkunjung ke klinik kami, saya akan memberikan buku gratis buat Bapak, di mana buku ini isinya adalah konsep pengobatan holistik. Di situ akan dijelaskan apa itu pengobatan holistik, apakah bagaimana cara mencegahnya, dan bagaimana cara-cara mereka yang sudah sakit diabetes, itu semua ada caranya di situ. Ya, saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Jawaban kedua, karena pengobatan yang keliru. Apa Pak? Pengobatan yang keliru. Saya tidak katakan salah, tapi saya katakan keliru. Keliru itu bukan berarti salah, tapi tidak tepat. Untuk menjelaskan poin 2 ini, saya ingin sedikit bercerita kasus. Jadi menjelaskan lewat kasus. Kasus pertama, datang seorang ibu-ibu lagi, usia kurang lebih 58 tahun. Nah, di sini ada ibu-ibu ya? Ada ya? Oh banyak di sampingnya, mudah-mudahan dengar ya Bu ya? Oke, oh banyak ternyata. Ada seorang ibu-ibu usia 58 tahun ya, datang, tolong perhatikan, dengan keluhan, dok, sudah 6 bulan pinggang saya sakit. Nah ini tolong perhatikan. Jadi keluhannya sakit pinggang. Apa pertanyaan saya kira-kira? Sebagai seorang dokter, apa yang harus saya tanyakan kepada beliau? Pertanyaan pertama yang saya tanyakan, sudah diperiksa belum? Karena kok sampai 6 bulan penyakitnya tidak sembuh-sembuh, itu loh pertanyaan saya. Katanya sudah berobat ke puskesmas sampai ke rumah sakit besar. Kenapa kok nggak sembuh-sembuh, itu loh pertanyaannya. Ya pasti ada sesuatu yang belum ketemu gitu loh. Sudah dok katanya, sudah diperiksa, sudah periksa darah, sudah periksa foto ronsen. Ternyata hasil foto ronsen tidak menunjukkan adanya kelainan tulang belakang. Jadi ternyata dokter di rumah sakit merujuk beliau. Dokternya ini menduga kemungkinan sakit pinggangnya karena saraf kejepit. Makanya dirujuk ke rumah sakit untuk periksa foto ronsen tulang belakang. Ternyata setelah hasilnya jadi, saya tidak menemukan adanya kelainan di situ. Lalu saya tanya, Bu, obat yang ibu minum apa? Ternyata obat yang diminum hanya obat pereda nyeri. Sampai di sini paham ya? Hanya obat pereda nyeri. Artinya di sini beliau hanya minum obat, yang diminum adalah obat penghilang rasa nyeri, bukan obat untuk penyebab sakit pinggangnya. Nah kira-kira menurut Bapak dan Ibu di sini, kalau sakit pinggang selain saraf kejepit, kira-kira penyebab lain apa Pak? Ginjal. Berarti saya sebagai dokter harus ngerujuk beliau lagi untuk periksa ginjal. Dan ternyata kalau diperiksa ginjalnya nggak ketemu penyakitnya, kira-kira capek nggak kalau pasiennya suruh bolak-balik ke rumah sakit periksa ini dan itu? Ini yang sering terjadi, betul Pak? Mungkin ini terjadi sama Bapak loh, diperiksa bolak-balik ke rumah sakit. Apalagi kalau pakai BPJS, ngantrinya aja udah dari subuh Pak. Betul nggak Pak? Diperiksanya jam 11 siang, udah gitu nggak ketemu penyakitnya, dokter hanya memberikan obat penghilang rasa nyeri. Sampai di apoteknya obatnya habis katanya. Itu yang sering terjadi. Ya. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian? Kebetulan alhamdulillah
Rumah Sehat Holistik Indonesia sekali lagi didukung dengan teknologi. Kami punya alat kedua, di mana alat kedua ini berbeda dengan alat yang saya ceritakan pertama tadi. Kalau alat kedua ini saya datangkan dari Rusia, penemuan terbaru dalam ilmu kedokteran, pemeriksaan tubuh lewat gelombang otak. Alat ini persis seperti CT scan MRI yang ada di rumah sakit. Hasilnya sama. Cuman bedanya kalau CT scan MRI di rumah sakit itu pemeriksaan imaging. Imaging itu foto langsung. Jadi Bapak Ibu masuk ke lorong seperti bulat, itu alatnya besar, bulat ya. Sebelum masuk ke situ Bapak disuntik dulu. Ini cerita di rumah sakit, bukan di klinik saya. Disuntik dulu, ada satu cairan kontras kurang lebih 1 jam, nanti ketahuan. Tapi kalau pemeriksaan scanning di rumah sakit itu nggak menyeluruh, Pak. Kenapa nggak menyeluruh? Karena menyangkut biaya yang cukup mahal. Satu organ saja di scanning, misalnya Bapak di scanning bagian jantungnya saja, itu biayanya di rumah sakit kalau nggak salah 3,5 juta, Pak. Nah, kami punya alat tersebut. Alhamdulillah alat ini saya datangkan sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, sampai hari ini saya pakai. Tapi bedanya kalau alat yang ada di kami ini kecil, Pak. Seperti USG. Nanti Bapak cukup tiduran di ruang pemeriksaan, nanti ada alat yang dipasangkan ke kepala. Tapi jangan kaget, di depan layar monitor ada layar ya yang menunjukkan nanti isi jeroan Bapak. Jadi dari otak, jantung, paru, ginjal kelihatan semua, Pak. 3 dimensi. Dan kelebihan alat tersebut bukan hanya memeriksa satu organ, tapi seluruh organ saya periksa. Jadi apapun keluhan Bapak Ibu ya, nanti akan diperiksa seluruh organ dari kepala sampai ujung kaki. Nah, kembali lagi ke cerita tersebut, beliau saya anjurkan yuk periksa. Tujuannya apa sih sebetulnya? Tujuannya untuk menegakkan diagnosis. Kalau diagnosisnya sudah tepat, insya Allah obatnya pun tepat. Nah, setelah saya periksa, hasilnya keluar nih, Pak. Mulai dari otaknya, jantungnya, parunya, ginjalnya, tulang belakang tidak ada kelainan, ginjal kanan kiri baik. Ternyata penyebab sakitnya ketemu di rahim. Ketemunya di rahim, Bu. Ada kista sebesar bola tenis. Ibu-ibu usia 58 tahun sudah menopause, kok bisa muncul kista? Bisa. Beliau nggak sadar, sudah 6 bulan minum obat, ternyata penyebab sakit pinggangnya karena infeksi di rahim akibat kista. Minum obat pereda nyeri, ya nggak sembuh-sembuh. Ya. Lalu kira-kira setelah ketemu penyakitnya kista, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak langsung, kembali lagi saya menawarkan program pengobatan holistik kepada beliau. Karena beliau kebetulan takut untuk operasi. Ya sudah, kalau ibu tidak mau operasi, tidak perlu operasi, kita coba dengan pengobatan secara holistik. Ya, apa yang saya berikan Bapak Ibu sekalian, obat herbal, salah satunya adalah rebusan daun sirsat dicampur kayu manis dan kunyit putih temu mangga. Kok sederhana sekali terdengar? Ya sederhana karena memang diagnosisnya pun tepat. Jadi insya Allah kalau diagnosis tepat, insya Allah obatnya pun sudah ada di sekitar kita. Rasulullah bersabda, saya ingat sabda Rasulullah ini ya, mengatakan likulidain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tolong dicamkan, kita sebagai muslim harus yakin, Pak, insya Allah penyakit diabetes kita bisa sembuh tanpa harus minum obat seumur hidup kita. Insya Allah penyakit kolesterol kita, penyakit jantung koroner kita, insya Allah kita bisa sembuh asal kita yakin. Ya, karena Rasulullah sendiri pun mengatakan likulidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya, kecuali satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Apa, Pak? Kalau mati bukan sakit namanya, Pak. Tua, Pak. Apa ciri-ciri tua? Pikun. Apalagi uban, apalagi Pak, kulit keriput, betul. Kalau dulu ngelihat ibu-ibunya ini masih kenceng kulitnya, sekarang kok sudah keriput gitu, itu tanda-tanda tua. Otot melemah, tulang keropos, fungsi jantung melemah, gitu kan?
seluruh fungsi-fungsi organ melemah. Itu tanda-tanda tua. Di saat itulah kita mudah sakit. Kata Rasulullah, penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah tua. Jadi nggak bisa nanti kalau bapak berharap ke klinik holistik, dok saya pengen muda lagi, ya nggak bisa pak. Ya. Alhamdulillah bapak ibu sekalian, minum obat 1 bulan, beliau nih balik lagi ke klinik, dok, alhamdulillah dok pinggang saya sudah tidak sakit. Teruskan bu sampai 3 bulan, jangan dihentikan, karena memang pengobatannya harus selama 3 bulan. Dan apa yang terjadi setelah 3 bulan? Datang ke klinik, kita lakukan scanning ulang, dan alhamdulillah saya tidak lagi menemukan adanya kista di dalam rahim. Sampai hari ini beliau tidak lagi mengeluh sakit pinggang dan bebas dari obat pereda nyeri. Itu cerita pertama. Tolong perhatikan cerita saya. Cerita kedua, datang seorang bapak-bapak. Nah, giliran bapak-bapak. Bapak-bapak usia 62 tahun, datang dengan keluhan, dok sudah 1 bulan perut saya tidak nyaman, sering begah, tahu begah ya pak? Sering sebah, sering kembung, mual, dan ada nyeri di ulu hati. Nah, menurut bapak kira-kira sakit apa tuh pak? Mual, kembung, nyeri ulu hati. Kira-kira sakit apa? Sakit pah. Kalau sakit mah minum obat apa pak? Proma. Lu enggak salah, benar. Benar itu. Kalau sakit mah minum masalahnya iya kalau itu sakit mah. Lah kalau bukan, lah bagaimana cara taunya itu sakit mah atau bukan? Periksa. Alhamdulillah beliau saya periksa, walaupun katanya dia yakin saya sakit mah. Loh kalau sakit mah harusnya sebulan sembuh pak. Udah berobat kemana aja? Ya ke puskesmas dok, dikasih obat harinya obat sakit mah. Ternyata setelah saya scanning, saya periksa, bukan sakit mah, sakitnya batu empedu. Nah kalau sakit batu empedu sembuh nggak pakai proma? Ya nggak sembuh pak. Ya pak. Kalau bapak sakit batu empedu nggak akan bisa sembuh pakai proma. Sembuhnya pakai apa? Gampang batu empedu. Bapak jus itu apel hijau. Iya apel hijau tahu? Bukan apel Malang. Apel hijau tuh khusus, lebih kecut daripada apel Malang. Hijau warnanya, kecil-kecil ya. Bapak jus apel hijau sehari 5 buah, dicampur 2 sendok makan minyak zaitun sebelum tidur. Keluar itu batu empedu pak. Kalau sudah parah ya memang ada beberapa ramuan herbal yang nanti akan saya resepkan gitu. Dan alhamdulillah, tidak butuh waktu lama, 10 hari batu empedunya keluar, berangsur-angsur gejalanya pun hilang. Mualnya, kembungnya, nyerinya pun berangsur-angsur hilang. Nah itu cerita kedua, bapak-bapak yang katanya mah, sebulan minum promah tidak sembuh-sembuh, ya tidak sembuh karena penyebabnya bukan mah, tapi penyebabnya karena batu empedu. Lalu cerita ketiga, datang lagi ibu-ibu masih muda, umurnya 30 tahun, cantik pula. Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Saya pikir sakit hati itu ya. Enggak dok, saya ini kalau malam mau tidur suka nyeri dada sebelah kiri, kayak ketusuk-tusuk, sengkring-sengkring kalau orang Jawa bilang. Nah kira-kira sakit apa tuh pak? Ya kita berpikir kalau nyeri dada mungkin sakit jantung. Bahkan dokter di rumah sakit sudah meriksa beliau, hasil EKG-nya, hasil EKG, hasil rekam jantung menyatakan sakit jantung loh pak. Tapi kembali lagi saya tidak langsung percaya apakah beliau sakit jantung. Mungkin saja penyebabnya bukan dari jantung. Mungkin penyebab sakit jantung ini penyebabnya dari tempat lain. Dan ternyata benar setelah saya periksa, jantungnya memang sakit, tapi penyebabnya akibat desakan gas. Desakan gas akibat usus besarnya terlalu tinggi, terlalu banyak sisa makanan yang tidak terbuang, lengket di dalam usus menghasilkan gas. Gasnya naik ke atas, naikkan jantung. Jantungnya sakit, tapi penyebabnya dari usus. Kalau gitu yang saya obati jantungnya atau ususnya duluan? Ususnya duluan yang saya bersihkan. Saya tidak kasih obat macam-macam, saya berikan obat untuk membersihkan usus. Dan Bapak Ibu tahu, ternyata Nabi kita setiap 3 bulan sekali cuci usus pak.
Setiap 3 bulan sekali Rasulullah itu meramu buah yang namanya buah sena. Kalau bahasa kedokteran namanya psyllium khas. Dan ternyata psyllium khas atau buah sena itu ada di dalam beberapa kandungan herbal yang fungsinya untuk cuci usus. Itu ternyata 1400 tahun di saat zaman Nabi kita sudah melakukan detox usus. Pertanyaannya, Bapak sudah pernah gak cuci usus? Belum pernah. Dan ternyata hampir 80% penyakit dalam tubuh kita berasal dari usus yang kotor. Jadi kalau ingin sehat Pak, yang pertama harus dilakukan bersihkan usus, yang kedua bersihkan darah. Kalau usus sama darah kita bersih, insya Allah kita sehat. Ya. Jadi ini cerita, 3 cerita tadi kesimpulannya apa Pak? Kenapa penyakit kita tidak sembuh-sembuh? Kesimpulannya karena salah diagnosis. Ya. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan, jika kita sakit jangan buru-buru minum obat, tapi pastikan dulu penyebab sakit kita apa. Nanti kalau sudah tahu penyebab sakit kita, insya Allah rumput di pinggir rumah yang kemungkinan Bapak injak, bisa saja itu jadi obat buat kita. Betul ya Pak? Iya. Oke, itu jawaban kedua kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Yang terakhir, penyebabnya karena ketahuannya sudah terlanjur parah. Penyakit hari ini ditemukan setelah parah, gejalanya muncul setelah parah, itu maksudnya. Saya ada satu cerita, mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran buat kita. 1 bulan sebelum bulan Ramadan tahun 2018 kemarin, saya diundang oleh salah satu majelis taklim ibu-ibu di Kota Depok. Jadi setelah acara ini, pada sholat subuh, kalau ada majelis taklim di daerah ini, monggo silahkan nanti hubungin staf saya khusus memberikan manasik kepada ibu-ibu majelis taklim. Ya, nah, ini cerita 1 bulan sebelum Ramadan tahun kemarin, saya diundang oleh salah satu majelis taklim ibu-ibu di Kelapa II Depok, tidak jauh dari sini. Yang hadir cukup ramai, ada lebih dari 150 orang. Saya tanya kepada jemaah, ibu-ibu semua sehat? Beliau mengatakan, mereka mengatakan insya Allah sehat. Ada 1 orang yang saya tunjuk Pak, kebetulan yang saya tunjuk di sebelah saya ini Ibu Ustazah, ibu pimpinannya. Ibu Ustazah sehat? Beliau menjawab dengan mantap tanpa keraguan, insya Allah saya sehat Dok. Apa buktinya Bu? Saya tanya kedua. Saya sehat karena saya bisa duduk di sini Dok. Oh iya, masuk akal, benar. Oke. Saya sehat karena saya jarang sakit Dok. Oke. Saya sehat karena makan enak, tidur enak tanpa ada keluhan. Saya sehat karena saya bisa beraktivitas normal, ibadah normal tanpa ada penyakit, tanpa ada keluhan. Oke. Pertanyaan ketiga Bu, apakah Ibu sudah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan tubuh Ibu sehat atau tidak? Loh kan Dok, saya sudah bilang kalau saya sehat. Belum tentu Bu. Kenapa alasan Ibu tidak mau periksa? Kira-kira alasannya apa Pak? Ya, 1 karena sehat, merasa sehat gitu ya. Alasan kedua apa kira-kira? Masalah keuangan. Oke, tapi sebetulnya alasan ini bukan itu yang beliau sampaikan. Ada alasan kedua yang beliau sampaikan. Alasan apa? Iya, itu jawabannya. Takut ketahuan penyakitnya Dok. Ini yang sering disampaikan kepada masyarakat. Jika masyarakat kita disuruh check up, jawabannya selalu takut ketahuan penyakit Dok. Kalau nanti tahu penyakitnya malah jadi stres. Gitu ya Bu? Oke. Itu yang disampaikan oleh beliau ya. Saya ingat sekali kejadian hari itu, hari Sabtu. Hari Sabtu beliau mengatakan sehat. Hari Sabtu beliau menolak untuk medical check up. Hari Senin datang ke klinik stroke Pak. Ini cerita benar tanpa ada rekayasa. Hari Senin datang ke klinik stroke. Pertanyaannya, apa itu penyakit stroke? Apakah penyakit stroke datangnya tiba-tiba? Tidak ada penyakit kronis, tolong dicatat,
Tidak ada penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, jantung, koroner, stroke, kanker yang munculnya atau datangnya tiba-tiba, kecuali infeksi. Kalau penyakit infeksi itu pun butuh masa inkubasi 1 minggu misalnya. Bapak terinfeksi sekarang ini misalnya masuk kuman Salmonella typhosa misalnya, kuman penyebab tipes. 1 minggu lagi kalau daya tahan tubuh Bapak menurun, Bapak bisa kena. Bisa muncul gejala panas, itu 1 minggu butuhnya. Kalau Bapak hari ini tertular penyakit TBC, ada bakteri TBC, tuberkulosis, ya masuk ke dalam paru-paru Bapak. Kalau daya tahan tubuh Bapak menurun, Bapak kena 1 bulan lagi, butuh waktu cukup seminggu sampai 1 bulan. Tapi kalau bicara sakit diabetes, asam urat, kolesterol, jantung, gagal ginjal, stroke, itu prosesnya lama Pak. Jadi proses stroke itu lebih dari 5 tahun. Jadi waktu saya tanya, apakah ibu sehat? Kalau beliau diperiksa, nih kalau beliau di scan misalnya, itu sebetulnya udah ketemu penyumbatan di otak. Ya, beliau tidak sadar selama ini tidak ada gejala. Dok, saya kok tidak pernah pusing ya. Waktu datang ke klinik ngomongnya udah pilo, tahu pilo, merot. Saya udah susah ngomongnya. Saya sudah kok nggak pernah pusing dok. Saya nggak pernah ada gejala-gejala stroke. Ya itulah penyakit stroke. Memang nggak ada gejala. Itu penyakit kanker. Rata-rata penyakit kanker ketahuannya sudah stadium 3 minimal itu. Banyak yang ketahuannya sudah stadium 4. Bukan karena penyakitnya tidak dirasakan, tapi memang tidak muncul gejalanya. Penyebabnya apa? Kenapa nggak muncul gejalanya? Apa yang menyebabkan alarm tubuh kita mati, alarm tubuh kita rusak? Penyebabnya karena contoh masjid ini andai kata ada alarm kebakaran, ada enggak Pak? Enggak ada ya. Andai kata ada, fungsi alarm kebakaran tentunya untuk mendeteksi api. Kalau ada api dia akan berbunyi, betul? Apa yang Bapak lakukan, apa yang Pak Rahmat lakukan sebagai pengurus masjid, suatu saat alarm kebakarannya bunyi Pak, Bapak pastinya harus mencari sumber api. Sumber apinya ketemu, lalu dipadamkan. Kalau masih kecil, kalau sudah besar ya panggil warga bareng-bareng untuk bantu memadamkan api tersebut, betul? Nah, suatu saat alarm masjid ini bunyi, tapi yang Pak Rahmat lakukan bukan mencari sumber api, tapi mematikan sikring alarm itu, lalu Pak Rahmat pulang lagi tidur. Apa yang terjadi Pak? Masjid ini kebakaran habis tanpa kita sadari. Itu yang terjadi. Di saat alarm pusing Bapak muncul, kita selalu mematikan dengan Panadol, Paramed, betul Pak? Di saat alarm asam urat muncul, nyeri-nyeri sendi, kita matikan dengan Piroxicam. Saya tidak melarang kita minum Paramed, saya nggak melarang minum Panadol, Piroxicam atau obat-obat seperti itu. Tapi kalau kebiasaan kita minum itu, lama-lama alarm kita rusak Pak. Yang pada akhirnya jawaban ketiga tadi, ketahuannya sudah terlanjur parah. Ini yang terjadi. Coba cek rumah sakit Darmais, rumah sakit kanker. Rata-rata mereka yang berobat di sana kankernya sudah stadium 3, 70%. Coba cek ke rumah sakit sebelahnya, rumah sakit Harapan Kita. Rata-rata yang berobat jantung di sana rata-rata sudah disuruh pasang ring. Artinya penyakit jantungnya sudah parah. Nah, inilah jawaban kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Gaya hidup kita yang keliru, pengobatan yang keliru, dan ketahuannya sudah terlanjur parah. Lalu bagaimana cara mencegah itu semua? Nah, sebelum saya masuk ke poin terakhir, bagaimana cara mencegahnya, ada 6 langkah praktis yang Bapak bisa lakukan di rumah. Saya membuka sesi tanya jawab maksimal 3 orang karena waktu sudah terbit matahari ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan, dari ibu-ibu pun boleh. Nanti kalau ada yang mau bertanya, mumpung saya masih di sini Pak, karena kalau tanyanya di klinik bayar nanti loh Pak. Enggak Pak, bercanda ya. Monggo silahkan, saya minum dulu ya Pak, izin minum ya. Silahkan Pak kalau ada yang mau bertanya.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini penderita stroke. Nah, ada contohnya stroke. Saya kena kurang lebih hampir 2 tahun. Bulan puasa ini 2 tahun. 2 tahun. Pertama saya kena seperti yang dokter cerita tadi, tidak ada apa-apa. Tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Saya dengan itu dari gejalanya ke pasar. Ya. Tahu-tahu ya melemah aja begitu. Melemah begitu. Saya dibawa ke rumah sakit, jatuhnya ke rumah sakit Minggu jam 7 juga. Dibawa ke rumah sakit itu kemudian hari Minggu. Ya. Karena kami waktu itu tidak ada kajian subuh waktu itu. Jadi sampai di rumah sakit Minggu saya di CT scan. Katanya tidak ada yang pecah, cuma penyumbatan. Ya. Ya, itu kabar bagus. Kalau hanya sekedar penyumbatan, insya Allah bisa disembuhkan secara total. Tapi kalau sampai pecah pembuluh darah, ya prognosisnya jelek berarti. Penyumbatan katanya, tapi karena tidak ada dokter spesialis hari Minggu itu, jadi saya baru ditangani dokter hari Senin ya. Ini kesalahan. Penyakit stroke golden period itu 12 jam. Kalau 12 jam muncul gejala langsung ditangani, insya Allah tidak ada gejala sisa, insya Allah bisa disembuhkan. Inilah yang suka terjadi di rumah sakit. Pasien gawat darurat stroke dibiarkan sampai baru besok ditangani. Masalah BPJS lagi ya Pak. Saya langsung dirawat, saya bilang tidak ditangani karena saya baru ketemu dokter ya setelah hari Senin ya. Dari Senin ya, berarti udah lebih dari 24 jam dong. Jadi pada waktu saya dirawat itu saya diinfus langsung, diinfus mereka. Setelah diinfus ya katanya sih ada dikasih obat, katanya saya tidak ngerti yang awalnya. Jadi itu yang saya alami sampai kira-kira 10 hari saya di situ. Dalam 10 hari itu kaki saya itu udah bisa digeser-geser dikit. Mungkin langsung aja Pak, pertanyaannya apa Pak? Nah, pertanyaannya sampai sekarang ini khususnya tangan ini masih berat ini. Ya jalannya saya pun masih terkaki-kaki ya dok ya. Iya, yang mau Bapak tanyakan apa? Solusinya karena saya udah kemana-mana gitu Pak. Ya aku punktur yang di Solok pun saya udah pergi. Yang sekali cucuk dia itu 54 jarum. Ya yang Pak Hadi Pranata yang di Depok pun saya udah jalani. Kemudian ke rumah sakit pun saya sudah jalan sama dokter Eka, sama dokter-dokter lain. Baru-baru saya kena stroke, mas saya kan bukan saya sebenarnya tidak ada riwayat mah, tapi rambut saya kena. Iya. Alhamdulillah saya ke dokter Profesor Akbar di Randu Hare, dia kasih obat saya, kemudian alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah. Iya, mungkin saya jawab ya Pak. Iya, dok. Intinya adalah penyakit stroke adalah penyumbatan di otak yang menyebabkan kerusakan saraf motor. Kenapa beliau tidak sembuh-sembuh? Kenapa Bapak tidak sembuh-sembuh? Penyumbatan itu belum kebuka Pak. Ya, apa penyebab penyumbatan itu belum kebuka? Inilah saya butuh informasi tambahan. Jadi nanti insya Allah kalau Bapak ada waktu main ke klinik, saya akan lakukan scan ulang apa penyebabnya dan seberapa parah penyumbatan itu. Ya, jadi inilah yang harus kita tahu. Kebanyakan kita tahu stroke, bahwa Bapak sakit stroke. Cuman pertanyaannya, seberapa parah stroke Bapak, seberapa banyak penyumbatan yang di otak? Apakah ada obat yang dapat membuka aliran darah di otak? Metode tusuk jarum bukan berarti salah, tapi itu bagian kecil dari pengobatan holistik herbal yang mungkin diberikan oleh siapa tadi, Pak Hadi. Ya mungkin ada herbal yang diberikan oleh beliau. Itu pun mungkin belum sampai untuk membuka aliran darah di otak. Saya butuh informasi tambahan. Ya,
apakah penyumbatan ini sudah terlanjur parah, apakah kerusakan saraf di otak ini sudah terlanjur parah, sehingga di situ setelah ini saya bisa berikan informasi. Oh Pak, insya Allah kita bisa sembuhkan sekian persen. Oh ini bisa disembuhkan 100%. Oh ini tidak bisa disembuhkan. Insya Allah semua dapat ada informasinya setelah kita melakukan pemeriksaan secara tuntas. Tapi kita yakin bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari seorang dokter ataupun dari seorang tabib. Yakin dulu apa yang Bapak lakukan ini adalah sebuah ikhtiar. Mungkin selama ini belum ketemu solusinya. Ya, saya tidak sedang menawarkan, tapi mungkin ini bisa menjadi solusi buat Bapak. Karena memang ada beberapa kasus, alhamdulillah, kasus stroke ya itu tertangani dan sembuh tanpa ada sisa. Ya, sisa dalam artian ini kan kalau Bapak kan sembuh tapi masih ada sisa gejala, masih lemes gitu ya, tangan kirinya, kaki kirinya pun masih lemas. Berarti ada penyumbatan pembuluh darah di otak sebelah kanan. Ya, ini yang kita cari tahu, apa penyebab penyumbatannya, seberapa jauh kerusakannya. Ya, saya butuh informasi itu. Ya, nanti kita lakukan scanning di klinik saya. Ya Pak. Pak, dari perempuan ya Pak. Oke, silakan Bu. Saya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini menyangkut ada kenalan, dia usianya baru mencapai 20 tahun, nomornya migrain. Nah, migrain dikasih obatnya hanya paracetamol, tapi oleh dokter terus diobat. Tapi lama-lama matanya sekarang sebelah kiri sudah tidak bisa melihat. Nah, itu baru beberapa 2 hari yang lalu ini. Jadi saya ingin tahu Pak, bagaimana? Apakah itu stroke atau bukan? Ya. Satu, yang kedua, apakah salah satu ya Rasulullah kan menyarankan kita tidak boleh tidur sesudah sholat subuh. Apakah berkaitan dengan meningkatnya kadarnya gula darah dan sebagainya, sehingga seorang yang punya penyakit diabetes disarankan tidak tidur sesudah sholat subuh. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kasus yang hadir di klinik Rumah Sehat Holistik Indonesia memang bervariasi, mulai dari anak-anak sampai usia lanjut. Walaupun memang hampir 80% kasus yang ada itu usia di atas 40 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan usia remaja pun ada yang terkena penyakit kronis. Seperti contoh kemarin ada anak-anak usia 12 tahun, tiba-tiba orang tuanya dilaporkan sama gurunya di sekolah bahwa anak ini tiba-tiba lemas lunglai, tidak bisa punya tenaga, seperti lumpuh layu. Dipikir sakit polio, tapi tidak mungkin sakit polio itu ada di Indonesia, karena sejak sudah 20 tahun yang lalu virus polio sudah hilang dari bumi Indonesia. Jadi tidak mungkin ada polio lagi di bumi Indonesia. Lalu anak ini dilakukan pemeriksaan macam-macam, tidak ketemu penyakitnya. Ya saya katakan ini bukan tidak ketemu penyakitnya, tapi belum ditemukan penyebab sakitnya. Setelah kita lakukan scanning, kita lakukan pemeriksaan, ternyata penyebabnya akibat ginjalnya tidak mampu menyerap kalium. Nama penyakitnya sindrom Bartter. Ini penyakit yang cukup langka. Kasusnya 1:1000. Jadi otot-ototnya lemah akibat kekurangan zat kalium di dalam tubuhnya, akibat ginjalnya tidak mampu menyerap kalium. Berarti yang diobati apanya? Ginjalnya. Dia lumpuh, tapi bukan lumpuhnya yang saya obati, tapi ginjalnya saya obati. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Ibu tadi, ada pasien usia 20 tahun, awalnya migrain, lama-lama buta. Apakah ini stroke? Tentunya kembali lagi untuk memastikan ini penyakitnya stroke atau bukan, saya butuh informasi. Ajak datang ke klinik untuk kita lakukan scanning. Bisa saja itu stroke, bisa saja ada tumor di otak, Bu. Karena biasanya kalau butanya itu salah satu atau dua-duanya, Bu? Salah satu. Biasanya ada tumor di belakang mata yang mengena saraf optikus. Jadi ada saraf namanya saraf optikus yang mensarapi mata, itu ada tumor di situ. Biasanya itu. Tapi kembali lagi untuk memastikan penyakitnya apa, kita harus melakukan pemeriksaan yang tepat. Ya, jadi nanti insya Allah kalau sudah ketemu penyakitnya, insya Allah pun ada solusinya. Walaupun kadang-kadang diagnosisnya itu
berat ya, misalnya tumor atau kanker ataupun stroke dan sebagainya. Insya Allah semua ada solusinya. Lalu pertanyaan kedua mengenai tidur setelah sholat subuh. Usia 50 tahun ke atas atau bahkan usia 40 tahun ke atas memang risiko terhadap penyakit diabetes itu meningkat ya. Penyebab penyakit diabetes itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada dua. Faktor stres bisa menyebabkan diabetes. Sebetulnya kalau bicara stres ini bukan hanya diabetes yang sakit, bukan hanya sakit diabetes kita bicara. Sakit jantung, stroke, penyakit liver dan sebagainya kita bisa. Itu akibat stres. Lalu faktor internal yang kedua, faktor genetik, faktor keturunan. Jadi seseorang yang punya riwayat keluarga sakit diabetes, hipertensi, hati-hati nih, keluarga dekatnya pun bisa berisiko 4 kali terkena penyakit tersebut. Lalu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini berhubungan dengan kebiasaan. Sakit diabetes itu biasanya mereka karena suka mengkonsumsi karbohidrat tinggi, nasi, ya. Kemarin ada pasien saya gara-gara setiap hari, ya, itu minum kopi susu dan gulanya banyak, sehari bisa 5 gelas, akhirnya kena diabetes. Nah, ini kebiasaan toh. Lalu penyakit diabetes juga bisa muncul akibat kurang olahraga. Jadi pembakaran dalam tubuhnya kurang, menumpuknya racun di dalam tubuh. Olahraga biasanya pagi hari itu yang bagus. Jadi kalau olahraga malam hari saya sarankan jangan, Pak. Jadi kalau Bapak main futsal malam-malam itu lebih baik nggak usah. Lebih baik Bapak nggak usah olahraga daripada Bapak olahraga malam hari. Kodratnya malam hari itu buat istirahat, tapi malah aktivitas. Kita udah kerja seharian beraktivitas, pulang bukannya istirahat malah mampir ke tempat fitness, tempat futsal main. Akhirnya banyak terjadi serangan jantung, stroke di dalam lapangan ya. Olahraga itu bagusnya pagi hari, kena sinar matahari pagi. Jadi setelah sholat subuh jangan tidur, olahraga gitu. Jadi ya kebetulan memang ini cuaca lagi nggak bagus, mendung, tapi tetap olahraga. Jadi kalau kita tidur pagi itu bukan hanya meningkatkan risiko sakit diabetes, tapi penyakit-penyakit yang lain. Dan satu hal, Rasulullah mengatakan jika kita tidur setelah sholat subuh akan meningkatkan risiko pikun, Pak. Pikun loh Bu, ya Pak, gampang pikun. Lah kalau kita sholat subuh menjelang maghrib setelah asar, apa yang terjadi? Islam melarang, kita dilarang oleh Nabi kita tidur menjelang maghrib, betul? Bukan karena nanti ketindihan setan, bukan ya. Secara medis diketahui bahwa orang yang kebiasaan tidur antara asar sampai maghrib itu akan menurunnya daya tahan tubuh. Jadi gampang sakit infeksi, Pak, kalau Bapak tidur menjelang maghrib. Kalau sekali lagi setelah sholat subuh gampang pikun, aliran darah ke otak itu tersumbat, ya, jadi stroke penyakitnya. Tapi kalau tidur setelah asar sebelum maghrib, itu daya tahan tubuh kita akan menurun. Jadi gitu ya jawabannya Bu. Jadi untuk kasus pertama ya silahkan informasikan kepada kenalan Ibu, ya harus diperiksa apa penyebab pastinya. Nanti kalau sudah tahu penyebab pastinya, insya Allah kita akan obati. Mungkin terakhir, ya silakan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, ini mungkin mewakili dari Bapak Ibu muda ya, yang pertama itu bahwa ada anjuran Rasulullah untuk mentahnik anak ketika baru lahir. Untuk tahnik, jadi kurma dikunyah kemudian diberikan, atau madu ya diberikan kepada anak. Menurut pandangan dokter itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin saat ini masih jadi polemik adalah mengenai imunisasi. Karena tadi dokter bilang bahwa polio di Indonesia itu sudah tidak ada, tapi sampai saat ini kita masih imunisasi polio dan segala macam. Banyak sekali rentetan, bahkan banyak dok sampai usia 12 tahun pun masih ada imunisasi. Nah, dua itu aja dok. Terima kasih. Iya,
Ini pertanyaan kedua ini sulit dijawab nih Pak. Karena terus terang kalau saya ngomong begini lalu ada yang dengar dari Dinkes, saya ditegur. Ya terus terang. Ya terus terang anak saya nggak vaksin. Ya, jadi langsung jawab pertanyaan nomor 2. Ya kembali lagi ke pribadi Bapak Ibu sekalian. Ya silahkan mau vaksin, silahkan tidak. Tapi kalau saya berbicara sebagai dokter yang tentunya pure dokter, ya silahkan vaksin. Karena vaksinasi itu fungsinya untuk kekebalan pasif. Tapi kalau saya berdiri di sini sebagai pengobat ahli pengobatan naturopati, lebih baik kuatkan daya tahan tubuh anak Bapak dengan apa yang sudah dianjurkan Rasulullah, yaitu adalah madu, buah kurma, dan buah-buahan lain. Itu lebih baik daripada vaksinasi. Jadi benar ya, secara medis jika anak kita lahir dioleskan madu ya di bibirnya, tapi jangan banyak-banyak karena itu madu masih agak sensitif, keras buat lambung bayi. Atau kurma, lebih baik kurma, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya akan memicu munculnya keluar atau sebagai imunisasi alami. Ya. Jadi itu benar, tidak hoax ya. Masalah vaksin kembali lagi ini menjadi fenomena, bukan hanya masalah itu, tapi juga beredar isu vaksinasi ini apakah halal atau tidak gitu loh. Itu kemarin kan seperti itu ya. Tapi kembali lagi, inilah yang membuat saya ini kan ragu-ragu. Tadi saya sudah cerita di awal, kenapa saya tidak lanjut menjadi dokter spesialis bedah. Karena kalau saya menjadi dokter spesialis bedah, ya berarti saya mau tidak mau tetap meresepkan obat kimia. Yang dimana obat kimia di luar sana masih banyak yang belum halal. Kemarin tanggal 5 kemarin, Unisula, Universitas Islam Sultan Agung Semarang membuat satu seminar besar yang judulnya, yang temanya berkaitan dengan kehalalan obat zaman sekarang. Dan kesimpulannya masih banyak obat-obat yang tidak halal di sekitar kita. Ya saya kembali lagi keyakinan Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa mengatakan kalau obat halal itu ya haram, obat yang tidak halal itu apakah haram, itu saya kembalikan lagi keyakinan. Tapi kalau ada ragu-ragu dalam kita, itu Rasulullah mengatakan itu kan sifatnya syubhat, ya tinggalkan. Jadi kalau ada keraguan-raguan, kalau Bapak di sini mau vaksin atau tidak, ada ragu-ragu, mantap tinggalkan. Itu saja menurut saya. Kalau berbicara dari masalah itunya. Tapi kalau Bapak mantap bahwa vaksinasi ini baik buat anak Bapak, silahkan lakukan. Karena sekali lagi ada plus minus. Bagaimanapun yang namanya vaksin buatan manusia, Pak, pasti ada plus minusnya. Ya, bahkan ada kejadian beberapa waktu yang lalu ada anak-anak yang divaksin malah jadi lumpuh, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir, jangan pulang dulu. Nanti Pak, kita bisa ngobrol di belakang setelah acara ini. Ya, kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Justru ini yang paling penting, materi terakhir ini 6 langkah praktis. Ya, Bapak bisa lakukan di rumah mulai hari ini. Langkah pertama, mulai hari ini jangan makan malam, Pak. Ya. Ala bisa karena biasa. Memang awalnya sulit, yang sudah kebiasaan makan malam itu sulit. Alasannya nanti nggak bisa tidur, Dok, betul ya? Nanti perutnya kembung, mual dan sebagainya. Itu karena kebiasaan. Dulu pun saya begitu. Tapi kalau sekali-sekali boleh, Pak. Misalnya diundang hajatan gitu, tetangga ada yang kawinan hajatan, ya udah apa-apa, menghargai itu makan malam. Tapi sekali-sekali itu. Tapi kalau tiap hari ini yang nggak boleh, betul ya Pak? Jangan makan berlebihan dan jangan makan malam. Makan sate boleh nggak Pak? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Sate itu, Bapak tahu daging kambing? Daging kambing, daging domba adalah makanan sehat, tidak berkolesterol. Yang kolesterol itu lemaknya Pak. Tapi kalau Bapak makan daging murni, dagingnya tok, ya sehat Pak. Yang nggak boleh itu santannya. Jadi makan gulai itu jangan, kalau gulai sate aja udah ya, ataupun dibuat apalah, dibuat empal ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tolong catat, jangan tidur larut malam Pak. Batasan tidur jam berapa Pak? Jam 11 paling telat.
Jadi jam 10 harus sudah tidur. Kenapa? Apa penjelasan medisnya? Orang yang tidur di atas jam 11 akan terganggu fungsi livernya, Pak. Dimana liver kita ini fungsinya banyak. Ya, ada 500 fungsi liver loh, Pak. Fungsi jantung ada berapa, Pak? Fungsi jantung 1. Fungsi jantung tugasnya untuk mompa darah. Fungsi ginjal ada berapa? 2. Absorpsi dan filtrasi. Fungsi liver 500 fungsi. Jadi organ yang paling berat dalam tubuh kita kerjanya adalah liver. Liver akan rusak manakala kalau kita tidur di atas jam 11 malam. Berarti 500 fungsi liver bisa rusak, Pak. Ini salah satu penyebab diabetes. Bukan hanya kerusakan pankreas, tapi rusaknya liver bisa jadi penyakit diabetes, Pak. Jadi kalau sakit diabetes itu yang terganggu itu sebetulnya bukan hanya pankreasnya, livernya pun rusak, ususnya pun rusak. Makanya dalam pengobatan diabetes di klinik kami itu bukan hanya ngobatin pankreas, tapi 3 organ penting ini saya obati: usus, liver, dan pankreas. Kebanyakan kenapa kalau dalam pengobatan tradisional mereka tahunya diabetes itu hanya pankreas, ya kan? Tapi di sini dalam pengobatan holistik, orang yang kena liver itu 3 organ ini pasti rusak: usus, liver, dan pankreas. Salah satu penyebab dari kerusakan liver akibat kebiasaan tidur larut malam. Jadi salah satu penyebab diabetes pun bisa karena tidur larut malam. Ya, batasan tidur jam berapa? Sekali lagi, jam 11 harus sudah tidur pulas. Jadi jam 10, setengah 11 paling lambat kita harus tidur pulas. Nanti setelah jam 1 boleh bangun. Yang penting jam 11 sampai jam 1 ini harus tidur pulas. Jadi kalau Bapak mau sholat tahajud jam 2, setengah 3 ya monggo. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, air putih, Pak, dijaga 2 liter sehari. Bagaimana cara minumnya yang baik? Rasulullah sudah ngajarin kita ada 6 sunnah. Harus duduk, pakai tangan kanan, seteguk demi seteguk, membaca basmalah di saat minum, diakhiri dengan alhamdulillah, kan begitu. Ya, pagi hari minum 1 gelas, bangun tidur sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh boleh teh, tapi juga dibilas dengan 1 gelas air putih. Sebelum mandi nanti, Pak, minum air hangat. Kalau Bapak mandinya pakai air dingin boleh, tapi sebelum mandi minum air hangat biar tubuh kita ini jangan terlalu dingin di saat kita kena air dingin. Sampai maghrib pastikan 2 liter sudah masuk dalam tubuh kita. Malam mau tidur, tolong perhatikan Ibu ya, malam mau tidur jangan banyak-banyak minum. Nggak boleh minum malam itu segelas sampai 2 gelas mau tidur. Cukup seteguk 2 teguk saja. Karena kalau sampai kita minum mau tidur 1 gelas besar, ginjalnya malah rusak, Pak. Ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, puasa. Lakukan puasa secara rutin, insya Allah kita sehat. Nah, untuk penjelasan atau materi puasa nanti bisa hubungin staf saya. Nanti di bulan Ramadan tahun ini, kalau memang masih ada slot 1 sampai hari ke-20, saya bisa mengisi manasik kesehatan yang berkaitan dengan manfaat puasa untuk kesehatan. Insya Allah kalau memang masih ada slot waktunya, karena kita di bulan Ramadan hanya 20 hari kita mengisi manasik, ya. Oke, itu yang keempat. Langkah keempat. Langkah 1, 2, 3, 4. Langkah kelima. Nah, sebelum saya menjawab yang kelima, saya ingin membacakan sebuah sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu sakit, akan sakitlah seluruh tubuhmu. Dan jika segumpal daging itu rusak, akan rusaklah seluruh tubuhmu. Apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu adalah hati. Tapi ternyata yang dimaksud Rasulullah itu bukan liver, Pak. Yang dimaksud Rasulullah adalah hati kita, roh kita, jiwa kita, perasaan kita. Kalau hati kita rusak, kita banyak penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur, dan sebagainya. Penyakit fisik akan muncul dalam tubuh kita. Ya, tidak ada orang stres itu sehat, betul tidak, Pak? Tidak ada orang yang suka marah-marah itu sehat, betul tidak? Bahkan Rasulullah menganjur senyum adalah
ibadah. Senangkan orang lain, permudah urusan orang lain, insya Allah kita sehat. Ya, jadi itu langkah ke-5. Langkah 1 sampai langkah ke-5 sifatnya individual, Bapak bisa lakukan sendiri di rumah. Tapi langkah ke-6 ini butuh bantuan pihak dokter atau rumah sakit. Kira-kira langkah ke-6 apa Pak? Lakukan pemeriksaan sebelum sakit. Jadi periksa itu jangan nunggu sakit baru periksa. Jangan seperti kayak Bu Ustazah tadi, diajak periksa, jawabannya takut ketahuan penyakitnya. Setelah stroke baru datang ke klinik untuk minta diperiksa. Kalau sudah stroke susah nggak nyembuhinnya Pak? Kata kayak beliau nih, sudah 2 tahun tidak sembuh-sembuh karena sudah terlanjur stroke. Tapi kalau beliau melakukan general check up, mohon maaf ya Pak, kalau beliau melakukan general check up rutin, insya Allah tidak akan kena stroke karena sebelum stroke sudah diobati dulu. Karena stroke ini bisa kita lihat dalam scanning dengan alat yang saya punya, insya Allah kelihatan ini. Oh ini sudah mulai ada tanda-tanda mau penyumbatan, buru-buru diobati. Memang takut Pak, tapi pesan saya jangan takut. Ya lakukan pemeriksaan supaya kita tahu, supaya kita kenal. Gitu ya Pak. Jadi kira-kira di jemaah ini ada enggak yang mau saya ajak periksa kita semua? Pesan terakhir dari saya, lakukan pemeriksaan sebelum terlambat. Ini pesan saya dan pesan seluruh dokter di dunia sebetulnya. Lakukan pemeriksaan sebelum terlambat. Ya, karena dengan kita melakukan pemeriksaan kita akan kenal tubuh kita. Kalau sudah kenal kita akan sayang sama tubuh kita. Betul Pak? Ada pepatah mengatakan tidak kenal tidak sayang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau penyampaian kami kurang baik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan masalah teknis nanti langsung sama staf saya Pak. Ya.